الحمد لله الذي علا في ارتقاء مجده عن أعراض الهمم وخلا باتساع رفده من اعتراض التهم وجلاء قلوب أوليائه بينابيع الحكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحمده على صنوف النعم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى العربي والعجم. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والكرام. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh khatib berpesan buat pribadi dan kita seluruhnya agar selalu kita kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena dengan ini insyaallah kita akan menjadi insan yang akan dapat kebaikan dunia pun juga kebaikan di yaumul ukhrawi kelak nantinya. Allah ingatkan hal ini di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkan bekal terbaik kalian. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama-ulama tafsir kemudian memberikan definisi, mengatakan bahwa imtithalul awamiri wa jutinabun nawahi, jauhkan seluruh apa yang dilarang dan kerjakan apa yang disuruh, adalah wujud orang-orang yang memiliki ketakwaan di dalam kalbunya. Selanjutnya mari kita banyak bersyukur atas karunia yang Allah telah anugerahkan buat kita. Hingga saat ini kita diberi anugerah. Nabi Allah Ibrahim sampai berkata bahwa la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Andai bukan karena hidayah Allah Tuhanku bagiku, maka aku adalah golongan orang-orang yang tersesat. Allah sindir Bani Israel yang mengatakan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lakuntum minal khasirin. Andai bukan rahmat Allah buat kalian, maka kalian adalah golongan orang-orang yang merugi. Dalam ayat yang lain Allah sebut walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Andai bukan rahmat Allah bagi kalian, satu pun di antara kalian tidak akan ada yang bersih dari dosa. Hadirin, mampunya kita taat adalah murni karena karunia Allah. Oleh itu jangan menganggap di saat kita mampu melakukan ibadah, merendahkan, mengukur diri lebih, karena mampunya kita pun adalah anugerah darinya. Salawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak bersalawat karena ada harapan yaumul qiyamah kita golongan orang-orang yang diberi karunia bersama di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, tema kita adalah merenungi perjalanan kehidupan kita ini. Berapa kali kita hidup dan berapa kali kita mati. Dalam Al-Quran disebutkan Rabbana, wahai Tuhan kami, amattana thnatain wa ahyaitana thnatain fa'atarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Ini ungkapan orang-orang yang ada penyesalan setelah di akhirat, ingin dikembalikan ke dunia. Apa kata mereka? Rabbana, wahai Tuhan kami, amattana thnatain, engkau matikan kami dua kali. Bagaimana Muhammad mati dua kali? Hadirin, sebelum kita ada, maka kita disebut orang yang mati mata karena tidak melakukan apapun. Setelah kemudian kita diciptakan, maka kita terlahir ke alam semesta ini. Maka yang kedua, ketika ruh dicabut dari jasad ini, kita disebut mati yang kedua kali. Kemudian ketika kita dihidupkan karena kiamat dan mahsyar terjadi, maka itu adalah kehidupan yang kedua. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita Al-Quran menyebut matinya dua kali dan kemudian hidupnya kita dua kali.
Namun setelah kehidupan yang kedua, inilah yang disebut dengan kehidupan yang abadal abidin ad-daharat dahirin, yaitu kehidupan selama-lamanya. Maka ketika ada seorang ahli ibadah mengatakan, bermuara dari ada ungkapan bahwa bukan ibadah yang menyebabkan kita masuk ke surga, tapi adalah murni karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka masyhur dialog orang-orang sufi. Kemudian ada kisah menarik ketika si hamba mengatakan, ya Allah, mana surga untukku? Dikarenakan aku beribadah 60 tahun, maka surga layak untukku ya Allah. Allah mengatakan, wahai hambaku, apakah engkau ingin diberi balasan 60 tahun dengan 60 tahun ibadahmu? Dia mengatakan, ya Allah, saya ingin balasan itu. Allah mengatakan, wahai hambaku, engkau berhak untuk tinggal di surga selama 60 tahun. Sementara hamba-hamba yang lain, mereka akan hidup selama-lamanya di surgaku. Hamba ini mengatakan, kenapa demikian ya Allah? Karena engkau meminta dengan ibadahmu 60 tahun dan tinggal 60 tahun di surga, maka itu yang kuberikan kepadamu. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu hamba ini mengatakan, ya Allah, saya faham sekarang bahwa ketika orang masuk ke surga, andai diganjar dengan ibadah seorang hamba, maka tidak akan cukup. Andai manusia tinggal lama dan selamanya di surga, maka bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmatmu ya Rabb. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh itu kita masih berada di alam azali. Kita sudah ditakdirkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dialog antara Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika Nabi Allah Musa seolah tidak nyaman karena keadaan keturunan Nabi Adam tinggal di dunia dalam keadaan susah, maka oleh Nabi Allah Musa berkata, ya Adam, gara-gara engkau kami susah di dunia ini. Nabi Adam mengatakan, wahai Musa kalimullah, tidakkah engkau baca dalam kitab Taurat bahwa 60 tahun sebelum orang diciptakan, maka takdirnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ungkapan dari Syekh Ibrahim Al-Baijuri dalam kitab Jawahirul Kalam? Beliau mengatakan bahwa apa perbedaan qada dengan takdir? Qada adalah rencana yang sudah Allah buat, namun kejadian belum terjadi. Namun takdir adalah rencana yang Allah sudah buat dulu di alam azali, namun sudah terjadi saat ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah, manusia hanya menjalani, tinggal pasrah kepada Allah setelah berusaha. Sebagian orang berkata, kenapa kita berbuat kalau takdir sudah ditetapkan Allah? Maka jawabannya, karena kita tidak tahu apa yang ditetapkan oleh Allah. Oleh itu kita wajib untuk berbuat dan berusaha. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian perjalanan kehidupan kita sampai di alam dunia. Nah, setelah kita di alam dunia, ada yang disebut dengan berakhirnya kita dari kehidupan dunia, yang disebut dengan al-maut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bangun tidur ada doa yang menyamai dengan kematian. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami yang sebelumnya kami dalam keadaan mati. Orang tidur dinisbahkan dengan kematian. Kenapa dengan orang mati? Orang mati tidak akan takdir lagi amal ibadahnya. Tidak akan ada lagi manfaat ketika dia melakukan kebaikan, karena dia sudah berlalu dari kehidupan dunia ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah, juga hal yang sama ketika kemudian Allah menjelaskan di dalam surah Yasin, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Ada manusia ketika nanti dibangkitkan, kiamat sudah terjadi, mereka berkata, ya waila, celakalah kami. Aduh, kata-kata ini mereka ungkapkan orang beriman ketika kemudian mereka dibangkitkan dari kubur mereka di saat kiamat terjadi. Maka mereka seolah-olah satu malam pengantin dilewati, tapi begitu cepat berlalu. Mereka menunjukkan dengan kata-kata tidak nyaman. Mereka mengatakan terlalu cepat malam ini berlalu.
Orang-orang yang dibangkitkan beriman di padang mahsyar, mereka mengatakan, terlalu cepat hidup kami di alam barzah, ingin berlama-lama, belum menikmati semua nikmat yang Allah sediakan buat kami. Aduh celaka, kenapa kami terlalu cepat dibangunkan dari kubur-kubur kami. Namun beda dengan orang-orang yang afajir, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi hilang rasa takut di alam barzah sendiri, belum lagi hilang di saat duka cita sendiri di alam barzah, ketika kemudian harus dibangkitkan dengan suasana yang amat menakutkan. Allah sebut di dalam ayat Al-Quran, muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarafuhum wa afidatuhum hawa. Ada orang satu demi satu dipanggil namanya, namun tidak ada celah dan cara untuk berlari. Dia datang, tapi dalam keadaan kalbu merasa terhina, mata pandangannya kosong, dan pikiran penuh dengan ketakutan. Tapi mau tidak mau, ketika dipanggil Allah, dia akan datang berjumpa dengan Allah. Laqad ahsahum wa addahum adda. Maka satu demi satu amal mereka telah kami simpan dan hitung. Wa kulluhum atihim yaumal qiyamati farda. Setiap mereka datang pada kami di hari kiamat dalam keadaan sendiri-sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kematian adalah hal yang pasti. Bersiap adalah orang yang paling disebut dengan orang yang zaki, orang yang cerdas. Maka Ibnu Mu'adz mengatakan bahwa tuba liman tarakat dunia qabla an tatrukahu. Bahagialah orang-orang yang berlatih meninggalkan dunia sebelum dunia benar-benar dia tinggalkan. Yang kedua, beliau kemudian berpesan bahwa wabana qabrahu qabla an tadkhulahu. Dia sudah bangun kuburnya sebelum dia benar-benar masuk di dalamnya. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ketika engkau menzikirkan kalimah la ilaha illallah, ketika engkau membaca Al-Quran, fa innahu nurul lak, karena itu adalah cahaya bagimu nanti ketika engkau berada di barzah, dan kemudian cahaya itu akan tembus ke langit. Yang ketiga, Ibnu Mu'adz kemudian mengatakan bahwa warda rabbahu qabla an talqah. Buatlah Tuhanmu ridha padamu sebelum engkau benar-benar bertemu dengannya. Hal yang pasti hadirin, ketika kita nanti di hari kiamat, ada orang yang Allah ajak berbicara, Allah beri perhatian, Allah sambut. Namun ada orang yang Allah tidak pedulikan. Apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah tidak ada ajak berbicara, Allah kemudian tidak maafkan orang tersebut, langsung dimasukkan ke dalam neraka. Dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah siksa dulu yang pernah di dunia kalian mendustakannya. Hadirin yang dirahmati Allah, perjalanan kita masih di alam dunia. Ada alam barzah yang akan kita lewati. Bagaimana kita bahagia di alam barzah tergantung sikap, amal, apa yang kita buat sepanjang hidup di dunia. Dengan amal, insya Allah dengan rahmatnya kita akan bahagia di dunia. Tapi sampai di sinikah perjalanan? Tidak ada yang disebut dengan alam ukhrawi, yang tidak ada lagi hari-hari setelahnya disebut dengan yaumul akhir, yaitu Allah sebut nanti wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'hada ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Wamtaz, wahai orang yang durhaka, wahai orang saleh, saatnya kalian dipisah. Orang baik, salamun qawlan bir rabbir rahim, salamun tibtum alaikum fadakhuluha khalidin. Orang baik masuk ke surga, orang-orang fajir, orang maksiat dimasukkan ke dalam neraka. Hadirin yang dirahmati Allah, kita masih di pertengahan persimpangan jalan. Ada jalan yang harus kita lalui. Maka bersiap dari sekarang. Jangan mengatakan nanti di usia lanjut, di usia tua, karena ajal kita tidak faham kapan datang. Kadang datang dengan tanda, kadang tidak dengan tanda, tapi datang secara tiba-tiba. Beruntunglah orang yang faham bahwa dunia bakal ditinggal, kubur bakal dimasuki, suatu hal yang pasti berjumpa dengan Allah. Ini adalah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan ada kebaikan dari apa yang disampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يعطيكم ويزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.